Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan memaparkan tentang laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang sering disebut P3K. Pemaparan saya adalah laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Jadi saya mengambil judul peningkatan layanan publik dan tata kelola administrasi sekolah di SMP Negeri 1 Petung Riono. Isu yang saya angkat adalah untuk identifikasi isu. Yang pertama, kurangnya minat baca siswa dan pemanfaatan media pembelajaran di SMP Negeri 1 Petung Riono. Kemudian kurangnya kesadaran murid dalam menjaga fasilitas sarana prasarana di SMP Negeri 1 Petung Riono. Kemudian kurangnya mutu layanan tata kelola administrasi dan kearsipan di SMP Negeri 1 Petung Riono. Isu yang saya angkat adalah kurangnya pelayanan publik dan tata kelola administrasi sekolah di SMP Negeri 1 Petung Riono. Gagasan yang diangkat yaitu peningkatan pelayanan publik dan tata kelola administrasi sekolah di SMP Negeri 1 Petung Riono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Senang Subagio dari SMP 1 Petung Riono. Saya adalah peserta orientasi PPK tahap 2 Kabupaten Pekalongan tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaporkan hasil kegiatan selama orientasi PPK Kabupaten Pekalongan yang saya ikuti. Perkenalkan, ini yang sebelah saya adalah Ibu Eni selaku mentor saya. Selamat pagi Bu Eni. Pagi Mas Lama. Ya, jadi begini Bu Eni, kami telah melaksanakan kegiatan orientasi PPK yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Pekalongan. Hari ini saya ingin melaporkan terkait dengan kegiatan yang saya ikuti. Judul yang saya buat untuk kegiatan yang kita selenggarakan hari ini adalah peningkatan layanan publik dan tata kelola administrasi sekolah di SMP Negeri 1 Petung Riono. Kemudian langsung saja ke ini adalah sudah kita buat untuk yang halaman pengesahan dan juga halaman persetujuan sudah kami buat. Ini di prakata pengantar ini sudah saya buat juga terkait dengan ucapan terima kasih kepada narasumber, kepada mentor dan juga kepada panitia penyelenggara. Kita langsung ke materi saja, latar belakang bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPK melaksanakan tugas pemerintahan sehingga perlu dibekali dengan pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Oleh orientasi PPK atau P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara atau LAN. Orientasi PPK tidak termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi. Orientasi dilakukan sesuai kebutuhan instansi pemerintah paling lambat 1 tahun terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai P3K. Orientasi dilaksanakan hanya untuk 1 kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Sebagai operator layanan operasional, orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K. Selain itu, mengetahui identitas pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun jangka panjang.
Maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuannya yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Yang ketiga, peserta memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN. Metode, waktu, dan tempat pelaksanaan metode pembelajaran. Kegiatan ini mengadopsi metode blended learning yang mengombinasikan beberapa cara untuk efisiensi dan efektivitas pelatihan aparatur sipil negara atau ASN. Metode yang digunakan meliputi yang pertama klasikal atau orientasi 1 hari secara klasikal dan 3 hari daring yang difasilitasi oleh BKPSDM Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, Zoom dengan Zoom meeting, pembelajaran daring sinkron melalui konferensi video. Dan ini juga tugas-tugasnya dan materinya ada di Lantip, di aplikasi atau sistem aplikasi dari BKPSDM Kabupaten Pekalongan. Kemudian aktualisasi, nah ini salah satu bentuk aktualisasi yang kita lakukan hari ini. Kita laporan akhir yang saya laksanakan selama kegiatan. Kemudian klasikal atau Zoom melalui Lantip dan aktualisasi 11 hari kerja. Pembelajaran klasikal 5 Desember 2025. Kemudian pembelajaran daring sampai dengan 10 Desember 2025, sesi 11 sampai dengan 10 Desember 2025. Waktu pelaksanaan dari tanggal 5 sampai dengan 19 Desember 2025. Tempat pelaksanaan di SMA Negeri 1 Petomulyono dengan narasumber dari Bapak Sekda, kemudian dari bagian organisasi Pekalongan, salah satunya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, kemudian dari BKPSDM Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dari masing-masing instansi. Bab 2, nilai dan etika organisasi perangkat daerah atau PD. Visi, misi, dan arah kebijakan. Visi Kabupaten Pekalongan, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pekalongan sesuai dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut. Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera. Maju adalah masyarakat Kabupaten Pekalongan yang tinggal dalam berbagai aspek kehidupan yang berbudaya dengan kearifan lokal, mengacu pada kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk ekonomi, pendidikan, teknologi, dan infrastruktur secara berkelanjutan. Adil adalah adil yang dimaknai sebagai suatu keadaan yang mana terdapat kesamaan perlakuan di mana hukum, kesamaan hak, kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan, dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Adil juga dimaknai dengan pemerataan pembangunan di Kabupaten Pekalongan yang memiliki 3 wilayah seperti wilayah pesisir, perkotaan, dan wilayah pegunungan seperti yang kita temati di Petomulyono. Sejahtera masyarakat Kabupaten Pekalongan terpenuhi kebutuhannya baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Sejahtera berarti tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Adanya akses yang adil ke sumber daya, pekerjaan yang layak, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi berdasarkan pengertian tersebut serta berlandaskan pada makna visi pembangunan Kabupaten Pekalongan, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026 sebagaimana berikut. Yang pertama, memperkuat kualitas sumber daya manusia atau SDM Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, menuntaskan pembangunan dan penyediaan infrastruktur rata dan berkualitas. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing. Memperkuat ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menguatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang melayani. Arah kebijakan Kabupaten Pekalongan sampai dengan 2030 adalah sebagai berikut. Yang pertama, di tahun 2026, penguatan ekosistem UMKM dan penguatan ketahanan pangan, penguatan infrastruktur dasar yang merata dan optimalisasi potensi daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi inklusif, membangun ketahanan dan inovasi serta pelayanan publik yang adaptif untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi, membangun SDM unggul dan pemerintahan yang bersih untuk Kabupaten Pekalongan yang berdaya saing. Kemudian di tahun 2030, Kabupaten Pekalongan sejahtera mewujudkan keseimbangan dan keberlanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pekalongan atau RPJP 20 tahun. Tahap 1 prioritasnya adalah mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekonomi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan. Tahap 2 yang pertama akselerasi transformasi, yang kedua adalah memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan nasional ekonomi yang inklusif dan eksklusif. Program prioritas Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029. Yang pertama, ruas tuntas jalan Kabupaten Pekalongan, melanjutkan program UHC atau kesehatan gratis dan penyelesaian pembangunan RSUD Keraton di Wilayah Desa. Yang C, rehabilitasi sekolah, pengentasan anak tidak sekolah atau ATS dan peningkatan SDM pendidikan. Yang D, penanganan rob di wilayah pesisir, pembangunan rumah pompa. Yang E, pengembangan sektor pariwisata dan UMKM serta rehabilitasi pasar. Yang F, penataan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. Yang G, penyelesaian pembangunan sirkuit di Kecamatan Kedunguni dan pemanfaatan gedung kesenian kajian. Yang H, pengembangan wilayah industri untuk peningkatan investasi. Selanjutnya adalah Restra dan SOTK unit kerja. Yang pertama, Restra unit kerja, rencana strategis atau Restra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Visi terwujudnya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter, dan berbudaya. Misi meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata dan bermutu. Yang kedua, mewujudkan pendidikan yang berkarakter dan berbudaya. Yang ketiga, meningkatkan mutu tata kelola penyelenggara pendidikan. SOT-nya sudah kami buat, okay? Termasuk ini untuk yang struktur organisasi dari dinas pendidikan juga sudah saya buat. Kemudian struktur organisasi SMP 1 Ketum yang terbaru sudah saya buat. Kemudian tugas pokok dan fungsi atau tupoksi P3K di unit kerja. Tugas pokok P3K di unit kerja, tugas jabatan operasional layanan operator layanan operasional sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan untuk menjunjung pelaksanaan kegiatan tertentu. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap pengoperasian layanan teknis. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan harian pelaksanaan tugas, misalkan tenaga kebersihan atau. Yang keempat, mengajukan permintaan peralatan. Yang lima, melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dalam rangka merawat, menjaga dan memelihara kebersihan tempat kerja dan lingkungannya. Yang enam, mengendalikan, memantau, mengecek, memelihara peralatan operasional kerja. Kemudian fungsi P3K di unit kerja, jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsi operasional dalam berbagai layanan publik, pengelolaan sistem pelayanan dan fasilitas. Tugas tambahan di unit kerja sebagai operator dapodik, kemudian operator airport, kemudian koordinator perangkat tas, dan D, melaksanakan tugas tambahan lain dari kepala sekolah.
Nah, untuk bab 3 rencana kerja P3K, unit kerja SMA Negeri 1 Petombono, identitas isu yang saya angkat Bu ini Bu. Yang pertama, kurangnya minat baca siswa dan pemanfaatan media pembelajaran di SMA Negeri 1 Petombono. Yang kedua, kurangnya kesadaran murid dalam menjaga fasilitas sarana prasarana di SMP Negeri 1 Petombono, termasuk mungkin ada yang kerusakan sarana prasarana yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang ketiga, kurangnya mutu layanan, tata kelola administrasi dan kearsipan di SMP Negeri 1 Petombono. Kemudian isu yang kami angkat, kurangnya pelayanan publik dan tata kelola administrasi sekolah di SMP Negeri 1 Petombono. Gagasan yang diangkat, peningkatan pelayanan publik dan tata kelola administrasi sekolah di SMP Negeri 1 Petombono. Sudah cocok Bu? Ya, sudah cocok, sudah sesuai dengan apa yang ada di sini. Oke, kita lanjut ya. Ya. Kemudian kegiatannya, yang pertama melayani pendaftaran murid baru SPMB, sistem pemberdayaan murid baru, siswa output hasil, kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan, kontribusi terhadap visi misi organisasi. Yang pertama SPMB atau penerimaan murid baru, keterkaitan kegiatan dengan core value ASN berakhlak, yaitu kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian selaras dengan visi misi Kabupaten Pekalongan, menguatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang melayani. Kemudian menyusun SOP legalisasi jasa mutasi siswa dan penggunaan kamar mandi atau toilet. Ini juga sudah kami buatkan SOP-nya, yaitu SOP tersusun, outputnya SOP tersusun. Kemudian keterkaitan kegiatan dengan core value berakhlak adalah kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Selaras dengan visi misi Kabupaten Pekalongan, menguatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang melayani. Yang ketiga, mengadakan rapat tenaga administrasi sekolah. Outputnya adalah SK bagian tugas tata usaha. Keterkaitan kegiatan dengan core value berakhlak adalah kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Ini selaras dengan visi misi Kabupaten Pekalongan, menguatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang melayani. Samping 5. Nah, orientasi pelaksanaan orientasi lapangan, matrik pelaksanaan orientasi lapangan. Yang pertama, pelayanan pendaftaran siswa baru online, pembentukan panitia sosialisasi pendaftaran murid baru, kemudian murid baru terdaftar. Hasilnya itu, kemudian pendataan sarana dan prasarana sekolah, ini sudah kami lakukan. Hasilnya adalah usulan revitalisasi gedung atau ruang sekolah sudah terlaksana, foto sebagaimana terlampir. Pemeriksaan dan pendataan sarana prasarana sekolah berupa bantuan IFP, ini sudah kami laksanakan, fotonya terlampir. Kemudian penyusunan SOP pelayanan mutasi legalisasi jasa lulusan alumni dan pemanfaatan kamar mandi atau toilet, ini juga SOP-nya sudah ada, sudah kami laksanakan dan fotonya terlampir. Pengerjaan pendataan dapodik dan pengerjaan rapot saat ini sedang kami kerjakan. Hambatan dan kendala pelaksanaan, satu, konsultasi dengan mentor, ini tidak ada hambatan dan hasilnya baik. Kemudian pelaksanaan praktek pembuatan melaksanakan praktek pembuatan poster dengan menggunakan aplikasi Canva, ini juga tidak ada kendala. Ini yang saya kerjakan ini tuh yang aplikasi Canva ini posternya adalah poster-poster seperti tata tertib yang di kamar mandi, kemudian SOP layanan, baik layanan legalisasi jasa maupun layanan lainnya. Kemudian pemasangan dan sesuai SOP kemarin juga saya laksanakan, tidak ada kendala dan hasilnya baik. Kemudian rapat koordinasi dengan teman sejawat, ini juga sudah kami laksanakan. Kemudian 6, kegiatan pelaksanaan penataan berkas arsip, ini sudah kami laksanakan. Kemudian pemanfaatan aplikasi, ini kita menyelesaikan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari Dinas Pendidikan dan pemerintah setempat. Penutup, sebelum melaksanakan tugas pemerintahan akan dilaksanakan orientasi pengenalan badan pemerintah dan negara ini.
Penutup yang pertama, simpulan. Sebelum pelaksanaan tugas pemerintahan akan dilaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2025 yang dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi, sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadikan ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pada SMP Negeri 1 Petung Riono dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan salah satu visi Kabupaten Pekalongan maju, serta sesuai dengan salah satu misi pemerintah Kabupaten Pekalongan nomor 5, yaitu menguatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang melayani. Kami menyadari adanya keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami nantikan demi penyempurnaan di masa yang akan mendatang. Manfaat secara keseluruhan, orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berfungsi untuk memberi pemahaman tugas dan fungsi nilai-nilai serta etika jabatan yang menjadi landasan krusial untuk menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan loyal. Program ini tidak hanya membekali P3K dengan pemahaman mendalam tentang tugas, fungsi, dan nilai dasar ASN berakhlak, tetapi juga memastikan adaptasi yang tepat terhadap budaya kerja pemerintah. Kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Pekalongan tahun 2025. Kartu mentor ini sudah kami buat, tinggal nanti tanda tangan dan termasuk surat tugas mentor, kemudian surat tugas peserta, kemudian lampiran foto-foto. Demikian laporan akhir sebagai peserta dalam orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan judul Peningkatan Layanan Publik dan Tata Kelola Administrasi Sekolah di SMP Negeri 1 Petung Riono yang disusun oleh Selamat Urip Subagio, SMP Negeri 1 Petung Riono, dan mentor Bu Emi Hidayah, SPD MPD. Terima kasih. Apakah laporannya bisa diterima, Bu? Ya, terima kasih Mas Slamet yang sudah memaparkan laporan akhir orientasi P3K ini. Semuanya sudah sangat sesuai dengan yang panjenengan laksanakan di SMP Negeri 1 Petung Riono. Laporan ini kami terima dan sudah kami nilai. Harapannya hasil orientasi ini bisa menjadi bekal bagi panjenengan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN di sini. Kemudian bagus juga tadi untuk judulnya peningkatan pelayanan publik dan tata kelola administrasi sekolah. Harapannya apa yang sudah panjenengan laksanakan itu nanti bisa bermanfaat bagi sekolah kami SMP 1 Petung dalam meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola. Terima kasih Mas Slamet, saya terima laporan akhir orientasi P3K dan sudah kami nilai di sini. Sukses selalu Mas Slamet. Terima kasih Bu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pemaparan hari ini. Saya Selamat Urip Subagio, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada para narasumber dari berbagai instansi, baik instansi pemerintah, termasuk dari Dinas Pendidikan, dari Inspektorat, dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, dan seluruh jajaran terkait. Kemudian tak lupa juga terima kasih kepada mentor, kepada kepala sekolah saya yang sudah memberikan tempat dan fasilitas untuk praktek di SMP Negeri 1 Petung Riono. Mudah-mudahan untuk kegiatan saya ini bisa bermanfaat dan kedepannya lebih baik lagi untuk SMP Negeri 1 Petung Riono, khususnya di pelayanan publik dan juga layanan-layanan lainnya terkait dengan pendidikan atau terkait dengan sekolah.
Saya Selamat Urip Subagio, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.